Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Ayu Anissa dari kelas 10E2 SMA Negeri 9 Kota Bekasi. Di video ini, aku akan menjelaskan materi tentang konsep dasar geografi yang ada di bab 1. Sebelum masuk ke 10 konsep dasar geografi, aku akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih geografi itu. Istilah geografi pertama kali dikemukakan oleh Eratosthenes melalui karya tulisnya yang berjudul Geographika. Nah, untuk geografi ini, geo itu artinya bumi dan grafika artinya gambaran atau keterangan atau tulisan. Jadi, geografi itu adalah gambaran atau keterangan atau tulisan tentang bumi. Pengertian geografi menurut Seminar Para Pakar Geografi di Semarang, Ikatan Geografi Indonesia atau IGI, pada tahun 1988 adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dari sudut pandang kelingkungan atau kewilayahan dalam konteks keruangan. Ada 10 konsep dasar geografi yang perlu kalian ketahui. Yang pertama ada konsep lokasi, yang kedua konsep jarak, konsep keterjangkauan, konsep aglomerasi, konsep nilai kegunaan, konsep pola, lalu ada konsep morfologi, ada konsep interaksi, interdependensi, dan ada konsep diferensiasi area, lalu yang terakhir ada konsep keterkaitan ruang. Konsep yang pertama adalah lokasi. Lokasi adalah letak atau posisi suatu objek di permukaan bumi. Konsep lokasi dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada lokasi absolut atau mutlak, yaitu letak yang bersifat tetap atau statis. Contohnya seperti letak astronomis suatu objek. Yang kedua adalah lokasi relatif atau nisbi. Lokasi relatif yaitu letak yang berubah-ubah atau dinamis berdasarkan keadaan di lingkungan sekitarnya. Contohnya seperti Timur Timur dahulu adalah salah satu provinsi di Indonesia. Nah, sekarang merupakan negara tetangga Indonesia dengan nama Timor Leste. Konsep yang kedua yaitu jarak. Jarak yaitu ukuran di antara objek ke ruangan. Nah, sama seperti lokasi, konsep jarak juga dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada jarak mutlak atau absolut, yaitu ukuran geometris yang dinyatakan dalam satuan jarak. Contohnya seperti jarak antara Jakarta dan Cirebon yaitu 260 km. Yang kedua ada jarak relatif atau nisbi, yaitu ukuran jarak tempuh yang dinyatakan dalam satuan waktu. Contohnya waktu tempuh dari Cirebon ke Jakarta itu adalah 5 jam. Konsep yang ketiga ada keterjangkauan. Keterjangkauan yaitu hubungan antar objek ke ruangan atau wilayah berdasarkan sarana dan prasarana angkutan atau komunikasi. Hal ini menyebabkan mudah atau sulitnya suatu lokasi untuk dijangkau. Contohnya seperti karena sulitnya angkutan, maka suatu daerah di pegunungan tinggi itu menjadi sulit dijangkau atau diakses. Konsep yang keempat yaitu pola. Pola adalah bentuk persebaran suatu fenomena geosfer di muka bumi. Contohnya seperti pola aliran sungai atau pola pemukiman. Konsep yang kelima yaitu morfologi. Morfologi yaitu bentuk permukaan bumi sebagai hasil kerja tenaga geologi. Contohnya ada bentuk-bentuk relief muka bumi seperti pegunungan, dataran rendah, lembah, sungai, lereng, danau dataran tinggi, atau rawa-rawa. Konsep yang keenam adalah aglomerasi. Aglomerasi yaitu kecenderungan mengelompoknya fenomena geosfer yang terkait dengan aktivitas manusia di suatu kawasan. Contohnya seperti aglomerasi industri, aglomerasi pemukiman kumuh, dan aglomerasi pemukiman elit. Konsep yang ketujuh yaitu nilai guna. Nilai guna adalah manfaat suatu ruang atau lahan bagi kehidupan. Contohnya seperti laut. Laut ini bagi para nelayan berfungsi sebagai sumber mata pencarian utama mereka. Nah, sedangkan bagi penduduk kota,
Laut itu berfungsi sebagai tempat wisata atau rekreasi. Konsep yang kedelapan ada interaksi dan interdependensi. Nah, yang pertama ini, interaksi itu adalah hubungan saling terkait antara objek satu dengan objek lainnya. Nah, yang interdependensi itu kondisi saling mempengaruhi dan saling ketergantungan antara kedua objek tersebut. Contohnya seperti interaksi antara penduduk desa dan kota. Masyarakat desa ini menjual hasil pertanian mereka kepada penduduk kota. Nah, sedangkan masyarakat kota menjual hasil industri seperti barang elektronik atau konveksi pakaian kepada masyarakat desa. Nah, lama-kelamaan interaksi tersebut akan menimbulkan saling ketergantungan satu sama lain atau disebut dengan interdependensi. Konsep yang kesembilan ada diferensiasi area. Diferensiasi area ini yaitu perbedaan corak karakteristik antar wilayah. Di setiap wilayah di permukaan bumi pasti memiliki ciri khasnya masing-masing kan? Misalnya seperti perbedaan antara kondisi di pedesaan dan di perkotaan. Konsep yang terakhir adalah keterkaitan keruangan. Keterkaitan keruangan ini yaitu adanya keterkaitan persebaran suatu fenomena dengan fenomena lain di suatu tempat. Contohnya seperti di daerah pegunungan, itu karena suhunya rendah, tumbuhan yang cocok ditanam adalah sayuran dan teh. Oke teman-teman, tadi adalah penjelasan mengenai 10 konsep dasar geografi. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau penyebutan. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.